Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Tani dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan membahas nutrisi tanaman padi di usia 40 hari setelah tanam. Nah, apa saja nutrisi yang saya gunakan? Yang pertama adalah Ultradap. Yang kedua adalah Bivolan. Untuk fungisida, saya selalu menggunakan Antrakol. Lalu untuk insektisida ada Darmabas dan Spontan, Sistemik dan Kontak. Selanjutnya tidak lupa adalah Perkat ya. Nah, bagaimana caranya? Yuk, yang belum subscribe dulu, yang sudah subscribe terima kasih. Kita lanjut ya videonya. Oke, untuk yang pertama, nutrisi untuk tanaman padi di usia 40 hari setelah tanam, saya selalu menggunakan kombinasi Ultradap dengan Bivolan ya. Ultradap ini mengandung unsur hara yaitu nitrogen sebesar 12% dan fosfat sebesar 60%. Ini adalah unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh padi untuk tetap menjaga warna hijau daunnya. Lalu dikombinasikan dengan Bivolan. Bivolan ini adalah NPK ya, sebenarnya pupuk NPK foliar yang kandungannya juga dilengkapi oleh unsur hara mikro. Nah, kita menggunakan ini untuk mengejar unsur hara mikronya, karena unsur hara mikro ini juga sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk menjaga kehijauan daun. Untuk NPK-nya di sini N-nya 11%, lalu P-nya tersedia 8%, lalu K-nya tersedia 6% dan unsur hara mikro seperti besi, boron, kobal, mangan, molibdenum, seng dan tembaga. Jadi Bivolan ini adalah pupuk daun yang dilengkapi dengan unsur-unsur hara mikro ya. Nah, saya selalu menggunakan dua pupuk foliar ini untuk tanaman padi saya dari usia 0 hari setelah tanam hingga sekarang 40 hari setelah tanam, dan ini akan dilakukan hingga umur padi berusia 60 hari setelah tanam. Nah, selanjutnya saya selalu menggunakan Antrakol. Ini adalah fungisida yang selalu saya gunakan di masa vegetatif ya. Antrakol ini akan menjaga tanaman tetap kokoh dan terhindar dari serangan busuk batangnya. Ini sangat penting ya kawan-kawan petani. Kita biasa menggunakan Antrakol dengan dosis takaran sesuai anjuran ya. Kalau untuk padi sawah di sini menggunakan 3 gram per liter atau biasa saya gunakan 3 sendok makan ya. Lalu untuk insektisidanya saya menggunakan kombinasi Spontan dan Darmabas. Nah, ini selalu menjadi kebiasaan saya mencampur antara insektisida sistemik dan insektisida kontak ya. Kenapa saya menggunakan Darmabas? Ketika saya kemarin mengelilingi padi saya, itu ada beberapa hama berupa walang sangit dan kupu-kupu putih ya. Nah, itu kalau tidak segera diselesaikan atau dibasmi di masa-masa umur 40 hari, itu bisa menjadi serangan yang fatal ketika nanti memasuki masa generatif, karena malai yang akan keluar nanti itu akan dihisap oleh walang sangit itu ya, si walang sangit itu, sehingga nanti bulir padi itu menjadi hitam. Nah, terus yang kedua, saya menggunakan Spontan ini untuk membasmi ulat penggerek batang. Nah, ulat penggerek batang ini ditelurkan oleh si kupu-kupu putih tadi itu. Nah, si kupu-kupu putih ini bertelur, lalu telur itu menetas dan ulatnya itu akan masuk ke dalam
batang padi, sehingga nanti ketika keluar malainya itu sudah terpotong dan tidak bisa mengisi. Nah, kita harus mencegah dengan melakukan spray seperti menggunakan insektisida sistemik ya, seperti spontan ini, sehingga nanti harapannya ketika padi yang di dalamnya ada ulat penggerek batangnya, ketika ulat penggerek batang itu sudah aktif memakan, nah itu nanti akan teracuni oleh insektisida ini. Nah, harapannya nanti si ulat itu bisa mati ya, dan malai padi itu terselamatkan dari serangan penggerek batang ini atau sundet ya biasanya ya. Nah, untuk penggunaan insektisida Darmabas kita menggunakan dosis sesuai anjuran, yaitu antara 1 hingga 4 mili ya per liter. Tapi biasanya saya tidak selalu menggunakan maksimal ya, dosis maksimal 4 mili. Saya biasanya menggunakan dosis di tengah-tengah saja ya, antara 2 atau 3 mili per liter. Untuk spontannya, untuk padi, penggerek batang, wereng coklat, lalat daun itu 3 mili per liter. Nah, kalau 3 mili per liter untuk tangki 16 liter biasa kita menggunakan dosis 46 mili ya. Kita menggunakan dosis 3 mili per liter. Lalu selanjutnya untuk dosis nutrisi ya, Ultradap dengan Bivolan. Nah, untuk Ultradap tadi sudah saya sampaikan, saya biasa menggunakannya 3 sendok makan. Lalu untuk yang Bivolan ini untuk padi antara 2 hingga 3 mili per liter air. Nah, kombinasi Ultradap dengan Bivolan ini sangat bagus ya kawan-kawan. Saya sudah membuktikan dan saya sangat menganjurkan kepada seluruh petani padi atau petani jagung atau juga petani cabai di fase masa-masa vegetatif ya. Saya selalu menggunakan kombinasi ini di masa-masa vegetatif, dan ini sangat bagus sekali. Untuk Bivolan melengkapi unsur hara NPK dan unsur hara mikro, sedangkan Ultradap ini untuk memacu pertumbuhan ya, booster tanaman untuk cepat besar, cepat beranak padinya dan kokoh gitu ya. Lalu tidak lupa karena varietas yang saya tanam hari ini adalah varietas padi Inpari 32 yang terkenal dengan robohnya ya. Jadi tanamannya memang sangat figur tanamannya sangat tinggi, namun memiliki malai yang panjang dan kalau di daerah saya selalu terisi penuh ya. Yang penting hama dan penyakit itu kita cegah dari awal ya, kita cegah dari sedini mungkin. Nah, saya selalu menggunakan antrakol untuk masa vegetatif. Nanti kalau masa generatif biasanya kita menggunakan skor atau tandem. Nah, itu tadi adalah video tips dari saya. Semoga video-video yang saya buat selalu bermanfaat untuk petani Indonesia. Salam sehat dari saya, salam hangat, salam petani Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.